Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya Shalom. Kita semua berada di satu tempat, di depannya ada kota Yerusalem. Dan di tempat inilah juga Yesus memandang ke bawah dan dia menangisi kota Yerusalem. Ya, dan kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama beribadah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan izinkan kami ada di satu tempat di depan kota Yerusalem. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu juga ada di tempat ini. Dia melihat kepada kota Yerusalem dan Engkau menangis di sana. Biarlah juga kami boleh merasakan hati yang sama Tuhan. Untuk kami boleh berdoa bagi kota ini. Karena itu Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian, saudara, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Yesus, yes Lord, yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, berterima yes Lord, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri Tuhan Yesus, amin. Yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ada di tempat ini, berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-35. Injil Lukas 19 ayat 35, firman Tuhan berkata, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara itu Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, tadi kita juga melewati jalan menurun, ya. Di Bukit Zaitun mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan banyak orang itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-murid-Mu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya,
Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak Ibu, Yesus berada di tempat ini dan dia melihat kota Yerusalem di bawah sana, saudara. Dan waktu dia melihat kota Yerusalem, Yesus menangis melihat kota itu. Kenapa Yesus menangis, saudara? Yesus menangis bukan karena dia akan disalib, ya. Dia menangis bukan karena dia akan dibunuh di kota ini. Tapi Yesus menangis, saudara, bagi kota ini karena dia melihat bahwa mereka itu sangat menutup hatinya dan tidak mengerti waktu Tuhan melawat. Saudara, bagi kita, ya, kita bersyukur karena ketika Tuhan menawarkan keselamatan bagi bangsa pilihannya, ya, dan mereka menolak sampai hari ini di tembok ratapan. Nanti besok kita akan ke sana. Mereka, orang-orang Yahudi, menangis di tembok ratapan meminta untuk Mesias datang. Dan kenapa bait suci nanti akan dibangun? Karena mereka ingin mengundang Mesias itu untuk hadir di bumi ini, di Yerusalem. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai hari ini mereka menolak, saudara. Ya, tadi Geva sudah menjelaskan, lalu pembangunan bait suci itu dari agama Yahudi sekarang pun sudah terbagi, ya, dengan ya 3 golongan, bukan hanya satu dulu, ya satu, sekarang 3 golongan. Yang pertama percaya bahwa bait suci itu nanti akan dibangun oleh mereka ketika Yerusalem sudah dalam keadaan aman, mereka akan membangun lalu mereka akan undang Mesias. Tapi golongan yang kedua percaya bahwa bait suci itu akan turun dari surga. Ya, sampai hari ini mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa saya selalu bilang kita nggak perlu menangis di tembok ratapan? Karena tembok ratapan itu untuk mereka yang meminta Mesias hadir, ya, untuk datang melawat mereka. Yesus menangis kota ini, dia melihat, dia bilang, andaikan engkau tahu apa yang baik bagi damai sejahteramu. Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia di dunia ini, saudara? Yang pertama, juru selamat sebagai Tuhan, itu kebutuhan pokok kita. Buat apa kita kaya kalau kita tidak percaya bahwa kita akan selamat? Nanti kita mati, kita mau kemana? Ya, walaupun orang kaya kalau dia nggak menemukan juru selamat dalam hidupnya, maka itu sebuah kesia-siaan, saudara. Yang pertama yang sangat dibutuhkan manusia adalah jaminan akan keselamatan. Kita butuh juru selamat. Dan siapa juru selamat kita? Yesus. Tapi mereka tidak menerima. Lalu yang dibutuhkan manusia yang kedua setelah menemukan Tuhan, apa yang paling kita butuhkan? Damai sejahtera. Buat apa kita punya Tuhan kalau hidup kita tidak ada damai? Itu yang Yesus tangisi bagi kota ini. Mereka menolak juru selamat dan karena itu dalam hidup mereka tidak ada damai. Damai bicara tentang rasa aman. Di tengah keadaan yang tidak aman, kalau kita punya damai sejahtera, punya Tuhan, maka kita akan punya rasa damai sejahtera. Saudara, kita lihat kota ini dibangun di atas batu-batu dan ini tempat paling aman, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak seperti kita di Indonesia di atas laut. Sedikit-sedikit kita akan mengalami gempa, sedikit-sedikit akan ada tsunami. Tapi di sini hampir tidak pernah ada gempa. Makanya ketika yang tahun lalu kami datang, kami nginap di hotel yang kemarin di depan Tiberias Lake House. Waktu kita datang, hotel itu baru buka sejak perang. Karena dulu di samping hotel itu ada rudal jatuh. Ya, nah waktu saya datang dengan grup, Geva tanya, ibu itu hotel baru buka, apakah ibu berani nginap? Berani, saya bilang. Ya, karena mati hidup di tangan Tuhan. Lalu kami dibawa, waktu datang ke hotel semua di briefing. Kalau ada alarm berbunyi, dalam waktu 1 menit harus sampai di bunker bawah tanah. Semua hotel yang kita pilih di sini ada bunkernya. Ya, jadi jangan pikir kok mahal ya ikut Ibu Debbie, mau ya ada bunker atau tidak, saudara. Ya, jadi waktu itu kita datang diumumin kalau dengar alarm maka dalam waktu 1 menit kamu harus sampai di bunker di bawah tanah. Saya bilang sama suami, kita bawa ada opa-opa 81 tahun, mereka enggak bisa dengar.
Ya kalau ada alarm saya bilang sama suami nggak apa-apa. Mereka paling aman dan damai sejahtera. Karena mereka nggak pernah dengar-dengar itu alarm. Yang bikin kacau hidup ini kan kalau dengar alarm toh. Ya dan benar saja saudara ketika jam 7 pagi saya lagi mandi. Suami sudah habis mandi, alarm bunyi. Ya suami saya teriak, "Say, alarm bunyi." Saya bilang, "Terus kamu mau lari? Mau ninggalin saya begitu?" Dia bilang, "Enggak deh, aku di sini aja." Itu bukti cinta saudara ya. Jangan kau itu suami istri saling meninggalkan. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ya ada alarm, suami lari, istri ditinggal. Dalam hatinya lu mati-mati sendiri. Bertobat. Lalu saudara, akhirnya saya keluar tuh. Ya saya bilang, udahlah hidup mati di tangan Tuhan. Benar saja kita turun ke bawah. Saya telepon Geva, tadi alarm apa itu yang bunyi? Dia bilang, bunyi saya sekarang di bunker. Ya dalam hati saya gini, ya kita juga lari ke bunker dalam 1 menit tidak boleh pakai lift. Yang ada kita jatuh dari tangga darurat, geger otak, ya belum tentu kena bom malah, ya geger otak karena jatuh dari tangga darurat kan. Saya tanya, kenapa kamu lari Geva? Buni itu alarm gempa bumi. Makanya saya lari, kalau alarm bom saya enggak lari. Karena di Israel ini tidak pernah ada gempa. Saya bilang, oh puji Tuhan, kita di Indonesia tiap hari. Apalagi di Palu. Ya, sebenarnya kota ini kota yang sangat aman. Kenapa dia dibangun di atas batu, saudara? Di sini nggak pernah gempa, tidak ada tsunami, tidak ada itu mau apa-apa. Tapi kenapa Yesus menangis? Karena mereka yang menghancurkan damai sejahteranya sendiri. Sebab mereka tidak mau terima juru selamat, makanya Tuhan Yesus sudah tahu, dia bilang begini, karena engkau tidak mau menerima juru selamat, maka kamu tidak akan ada damai sejahtera. Andaikan engkau tahu apa yang baik bagi damai sejahteramu. Hidup ini akan damai kalau kita menerima Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah kalau kita menolak Yesus, bagaimana damai sejahtera? Saya ini sudah merasakan bagaimana saya hidup percaya Yesus sama dulu belum percaya Yesus. Dulu kan saya nggak percaya Tuhan Yesus. Tiap hari marah, tiap hari emosi, tiap hari sakit hati, tiap hari iri hati. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya bilang begini, Tuhan kenapa nggak dari dulu saya jadi Kristen? Enak banget orang Kristen itu. Ada masalah tinggal masuk di kamar nyanyi. Selesai walaupun belum ada jalan keluar. Tapi sudah ada damai. Amin saudara. Kita ada masalah masuk kamar nyanyi. Cuma tinggal angkat tangan kita nangis bercucuran air mata. Ada kekuatan yang baru. Yesus sangat tahu bahwa waktu kota ini dan penduduknya tidak mau menerima dia, maka itu artinya kehancuran. Makanya sampai hari ini perang terus, memang gak ada gempa, tidak ada tsunami, tapi tiap hari saling bunuh, saling menghancurkan. Saya kemarin baru ngomong-ngomong sama Geva, kenapa sih ganti presiden, ada satu yang cinta damai gitu. Yang udahlah kita gak usah perang lah. Ya, tapi gak akan terjadi itu. Dan hari ini kita melihat bahwa apa yang Yesus katakan memang benar-benar terjadi. Ya, sampai hari ini siapa yang bisa menghentikan perang? Nggak ada saudara. Ya, bahkan sampai hari ini makanya banyak orang Indonesia nggak berani datang ke sini karena takut. Tapi saudara, orang-orang yang luar biasa. Ya, sekarang biar ini kan di syuting di Mesbah Doa. Ada perang nggak saudara? Yang ada damai karena ada Tuhan Yesus. Ya jadi saudara, makanya Yesus berkata begini, ya aku itu melihat ya apa yang baik bagi damai sejahteramu. Dia tidak menerima Tuhan Yesus, dan dikatakan di sana Tuhan Yesus bilang apa? Karena mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus, nggak ada damai di sana. Makanya Tuhan bilang begini, sebab itu akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau, mengepung engkau, dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ya, nggak ada orang mau berdamai saudara. Dan dikatakan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan ada satupun batu tinggal terletak di sana. Bait Allah dirobohkan saudara. Nggak ada satu batu pun berdiri lagi di situ. Tadi Geva bilang kota Yerusalem ini sudah dirobohkan, dirobohkan berapa kali?
14 kali. Jadi batu tempat yang akan kita injak besok di sana itu bukan tanah asli yang diinjak Tuhan Yesus. Karena kota ini sudah dirobohkan, dibangun selama 14 kali. Kita akan pergi ke satu tempat yang bernama Eko Homo. Itu tanah asli Yerusalem yang diinjak Tuhan Yesus. Nanti kita akan masuk dan turun 20 meter ke bawah. Itulah kota asli Yerusalem yang akan kita injak. Tidak semua grup Indonesia pergi ke situ. Itu banyak grup dari luar negeri aja yang ke situ. Tapi saya selalu bawa. Memang itu, jangan tepuk tangan dulu, $20 Pak. Ya. Karena itu memang berbayar saudara. Jadi grup Indonesia tuh nggak banyak yang pergi ke situ. Tapi kita pergi supaya saudara bisa injakkan kaki benar-benar di kota Yerusalem yang asli tanah itu dari zaman Tuhan Yesus. Turun ke bawah 20 meter. Jadi yang saudara lihat ini sudah tertimbun, dibangun 14 kali saudara. Dan sampai hari ini peperangan tidak pernah berhenti. Apa yang kita tarik cerita di sini? Kita tahu saudara bahwa Tuhan mengasihi kota ini, dikirim nabi berbicara dibunuh, dikirim ya utusan Tuhan bicara dibunuh. Mereka tidak mau menerima kebenaran saudara, karena mereka punya kebenaran sendiri yang ada di otak. Makanya bahaya sekali kalau kita ini menjadi Kristen tapi kita berdiri dengan kebenaran kita sendiri. Kita seperti orang Yahudi yang menolak Tuhan. Iya, makanya Rasul Paulus berkata, aku ingin berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri, tapi dengan kebenaran Tuhan yang benar-benar adalah kebenaran. Hari ini kita semua harus tahu bahwa yang penting bagi damai sejahtera kita itu adalah Kristus yang hadir dalam hidup kita. Jangan pernah menolak Dia, tapi biar kita mau buka hati bagi Dia. Kita bangkit berdiri saudara bersama, nanti kita juga akan berdoa menangisi kota ini saudara. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan tahu yang mereka butuhkan adalah damai sejahtera Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan bagi kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Yang hancur, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Engkau beri, pengampunan yang Kau beri, terima kasih Tuhan, dari tempat ini kami juga sama-sama berdoa. Kami mau Tuhan kembali mengikrarkan dalam hati kami bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu yang terbaik bagi damai sejahtera kami adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kami juga berdoa supaya keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia, mungkin suami, anak-anak kami, siapapun mereka, biarlah mereka juga tahu apa yang terbaik bagi hidup mereka, yaitu Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dari tempat ini seperti yang Kau menangisi Yerusalem, kami pun juga menangis buat keluarga kami yang belum menerima Engkau Tuhan Yesus. Biarlah sungguh-sungguh ada pertobatan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami berdoa biar setiap kami juga tahu bahwa yang terbaik bagi hidup kami itu adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dari tempat ini kami pun berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau juga melawat Indonesia Bapa. Beri roh takut akan Tuhan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi keselamatan Indonesia. Biar pintu-pintu penginjilan mulai terbuka. Biar semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai semua media penginjilan Tuhan, baik itu lewat sosial media, YouTube, Instagram, atau apapun, radio, TV, untuk menjamah jiwa-jiwa agar mereka buka hati bagi Tuhan. Karena itu yang terbaik bagi jiwa manusia, yaitu Kristus sebagai Juru Selamat. Kami sama-sama mengatakan
mengangkat tangan bagi kota Yerusalem Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi Yerusalem. Tuhan, biarlah hati mereka boleh terbuka bagi Kristus. Biarlah mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, berkati Tuhan kota ini. Selamatkan Tuhan kota ini supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan damai sejahtera akan ada bagi Yerusalem. Kami berdoa damai bagi Yerusalem, damai bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Biarlah turunkanlah kiranya berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera Kristus bagi kami setiap kami ada di tempat ini. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kami, dan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya